Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Abdul Fattah Saputra SAG, NIM 202849111930002, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Takhasus Al-Quran Gedongan Cirebon dengan materi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berbasis cinta dan amanah di kelas 10 dengan metode pembelajaran video based learning. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Disediakan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu satu persatu kepada kelas 10. Yang pertama Abdurrahman Wahid, Kaisar Kafi, Aisyah Maulidi Rahmi, Anasya Faridat Said. Terima kasih yang sudah mau hadir pada kesempatan. Kita akan mempelajari tentang sejarah Abu Bakar dan sejarah Umar bin Khattab. Namun sebelum itu, yang perlu kalian pahami adalah ini. Bapak ingin nanya kepada kalian dulu. Apa hal pertama yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba diberi satu amanah? Diberi satu amanah menjadi pemimpin sebuah organisasi yang sedang mulia. Yang kalian lakukan ketika diberi amanah seperti itu? Coba, apakah ingin tahu? Untuk yang bisa menjawab dulu, silakan. Kira-kira apa? Coba silakan. Musyawarahkan secara bersama Pak dengan anggota-anggota yang lainnya Pak. Ya, bagus. Dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kira-kira nanti solusinya apa, kendalanya apa, sebabnya apa, gitu kan ya? Sebabnya apa dulu nih? Organisasi itu bisa menjadi stabil. Bermusyawarah, dimusyawarahkan, terus setelah dimusyawarahkan, ya, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Ini satu pertanyaan yang akan mengantarkan kita kepada materi pembelajaran, yaitu seorang pemimpin yang luar biasa. Bapak ingin mengajak kalian untuk mengasah fokus kalian dengan ice breaking. Gajah itu Besar. ya, gajah itu besar. Kalau semut Kecil. kalau semut Kecil. itu besar.
Gajah itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil, ya. Gajah semut gajah semut gajah semut gajah. besar, Iya, sudah mau sekali lagi. Gajah semut gajah semut gajah semut gajah. Gak fokus. Ayo, yang fokus dulu, yang fokus ya. Yang fokus. Kalau gajah besar lagi ya. Gajah, fokus lagi ya. Fokus. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. besar, Nanti tujuan kita belajar yang pertama bisa membandingkan dua model suksesi kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk memahami dinamika politik umat Islam di awal-awal. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis kebijakan-kebijakan strategis para khalifah yang membentuk fondasi peradaban Islam. Kita tahu bahwasanya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar itu memiliki peran yang sangat bagus, yang sangat hebat dalam membangun fondasi peradaban Islam. Khalifah. Kenapa kita harus mengetahui nilai-nilai kepemimpinan beliau? Itu adalah bentuk hubur Rasul, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan cara meneladani para sahabat. Ya, nanti Bapak akan putarkan video. Dari video itu kalian silakan simak. Kalian membuat galeri wall, membuat galeri berjalan. Nanti Bapak akan membagi satu kelas ini menjadi dua kelompok. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita akan memahami sejenak nanti untuk lebih jauhnya. Kita harus bisa pelajari, kita ambil dari sahabat Abu Bakar. Apa saja itu? Yang pertama, loyalitas, kesetiaan. Buktinya apa? Dalam perjuangannya Rasul, sahabat Abu Bakar selalu mendampingi. Bahkan di gua apa itu yang sampai sekarang menjadi sejarah itu? Ada yang tahu? Di gua hero itu sahabat Abu Bakar. Setelah itu ya, rendah hati, loyalitas, kemudian adil dalam mendistribusikan hak Baitullah, itu beliau rata kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tegas, siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Satu, adanya peranidah, peran Abu Bakar. Kemudian ada juga kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran itu juga merupakan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan beliau apa? Satu, adanya pentingnya satu stabilitas, harus bisa menyelesaikan konflik dimanapun berada. Yang selanjutnya, musyawarah sebagai fondasi. Makanya tadi Bapak bertanya dulu awal-awal, apa yang akan kalian lakukan jika tidak tunjuk langsung untuk memimpin organisasi yang sedang goyah? Jawabannya tadi apa? Musyawarah itu adalah fondasi yang penting. Karena apa? Abu Bakar selalu mengutamakan pendapat para sahabat dalam mengambil keputusan besar. Nah, ini mencontohkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus siap berkorban harta dan jiwa demi kepentingan umat. Ini yang tidak semuanya bisa dimiliki, tapi kita dengan mempelajari kepemimpinan beliau, maka harapannya kita bisa meniru cara pengorbanan beliau dalam menjadi seorang pemimpin.
benar. Nah, nilai-nilai kepemimpinan yang perlu kita ambil dari beliau apa saja? Yang pertama, keadilan yang mutlak. Saya ambil dari kepemimpinan beliau. Yang pertama, ketegasan yang berlandaskan kasih sayang. Ya, ketegasan beliau di sini pemimpin adalah pelayan. Kesempatan itu dalam memimpin hati Nabi Muhammad alasan memprovokasi para pengikut yang untuk menyerang Madinah. Gerombolan tersebut mengirim keputusan ke Madinah dan meminta agar Khalifah Abu Bakar membiarkan mereka melaksanakan sholat, tetapi tidak membayar zakat. Khalifah Abu Bakar menyadari hal tersebut dan ia berkata, demi Allah, akan kubarangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah haknya Allah. Akhirnya, ia memutuskan Khalid bin Walid untuk menghancurkan kekuatan Khalifah. Kedua kekuatan ini berjumpa di sebuah tempat yang bernama Muzafar. Khalid berkekuatan 6.000 personil. Sedangkan Khalifah memiliki 15.000 personil yang loyal kepadanya. Khalid dibawa pertempuran dengan dua. Itu video singkat tentang perang Riddah melawan Musailamah Al-Kadzdzab. AI dimanapun kita mencoba menggunakan aplikasi atau kecanggihan teknologi di masa kini menjadi sebuah jembatan untuk mempelajari ilmu di sekolahan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, tadi sudah sedikit tentang. Yang jelas nanti dari dua kelompok ini bisa memberikan kesimpulan masing-masing. Yang kelompok A nanti menyimpulkan tentang bagaimana kekhalifahan Abu Bakar, dan untuk yang B bagaimana Negara dan tata kelola pemerintah. ya, ini Umar bin Khattab itu terkenal dengan revolusi administrasi negara. Tata kelola beliau di masa itu menjadi titik awal bagaimana beliau menjadi contoh. Setelah wafatnya, Ya, itu awalnya beliau itu keras, tapi dengan kekerasannya beliau bisa dengan memasuki Islam menjadi tegas. Ya, dan juga beliau sangat menjunjung tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Itu satu yang penting dari kepemimpinan beliau. Berangkat dari sudah semakin banyaknya Islam, akhirnya banyak pula yang harus diatur, dan juga keberagaman warga karena sudah mencakup wilayah dari luar Jazirah Arab juga masuk pula. Jadi tatanan negara yang dulunya sederhana tidak cukup untuk diterapkan ketika warganya semakin banyak. Akhirnya muncullah ide dan pemisahan kekuasaan. Jadi bukan maksudnya kekuasaan yang berbeda, tapi punya tugas masing-masing, tupoksi masing-masing. Seperti Kodi pada zaman Umar itu bebas bisa memutuskan hakim atau gubernur yang bersalah. Jadi tidak ada istilah gubernur atau diwan, itu selalu berlanjut. Kalau menurut Kodi sama daya kepemimpinan yang sebelumnya dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat gallery wall atau poster-poster. Nanti Bapak akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok besar. Nah, nanti dua kelompok itu akan membuat poster dan sambil dipelajari bagaimana gambar itu untuk nanti dijelaskan kepada teman yang lainnya. Ini kelompok B yang di sebelah sini. Kelompok A kalian pelajari bareng-bareng. Bapak kasih waktu 5 menit
untuk memahami kalian diskusi dan pelajari, kemudian bikin poster, kemudian kalian coba untuk dibahas bareng-bareng ya, dipraktekkan. Contoh ini gambar apa? Nah ini nanti yang satunya dijelaskan, terus gantian yang lain biar saling paham ya. Satu bertanya, yang satunya menjelaskan. Oh ini gambar apa ya? Terus satunya menjelaskan. Menjadi orang itu yang biasa itu itu loh. Pemandu, nah iya sebagai pemandu. Ada yang belajar seperti itu nanti. Oh ini kayak gini. Terus seperti dan seterusnya. Coba dipahami bareng-bareng. Nanti sambil potong dulu gak apa-apa, dipotong dulu dibikin gambarnya, dipotong sambil dipelajari bareng-bareng. Tentukan. Iya, lembaga pemerintahan. Nah itu nanti dijelaskan tuh lembaga pemerintahan itu pada masa pemerintahan. Ya terus. Kepala daerah sama Kodi, ya. Oh, gantian nggak apa-apa biar nanti ketika menjelaskan yang menyenangkan kan berarti melihat dari pengunjung. Silakan, ini ada pameran seperti ini. Iya, siapa? Terus nanti dijelaskan ke Bapak belajar menjadi pemandu wisata. Bayangkan seperti itu. Kayak ini contoh perang Rinda, ini ya. Bapak kasih contohkan. Perang Rinda itu berarti motifnya adalah karena ada orang-orang yang murtad. Nah di gambar ini pada masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi perang Ridha. Nah perang Ridha itu motifnya adalah tiga orang Bapak kesini untuk melihat gambar yang belum jelas yang mana. Dimaksud dengan perang Rinda. Oh ya, ini perang Rinda. Coba dijelaskan, silakan. Sana. Ya. Nanya gambarnya. Ya, Saya nama Al-Qasam dan mereka yang membangkang membayar zakat. Ya, ya, gantian, giliran. Yang kelompok sini udah masih lagi. Oh ini, Ya, ini tuh gambar seluruh wilayah Koran Khalifah Umar bin Khattab. Ini masa sebelum jadi Khalifah, pas masih dipegang sama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Umar jadi Khalifah, wilayahnya luas. ya. Sekarang kita akan membuat simulasi sidang kabinet pada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Kenapa perlu kita membuat simulasi? Tujuannya adalah satu, hikmah yang akan kita ambil dari simulasi sidang kabinet itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Gimana? Cara bermusyawarah itu poinnya, atau mengambil keputusan tidak dengan cara individu tapi secara atau berkelompok. Kita menjunjung tinggi musyawarah, itu adalah nilai positif dari kepemimpinan masa Khalifah. Ya, sekarang silakan yang menjadi pemimpin untuk sidang kabinet di depan. Ini sidang kabinet tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabat, hari ini kita bermusyawarah tentang administrasi negara yang semakin luas. Apa pendapat kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wilayah Islam semakin besar. Menurut saya, perlu pencatatan waktu yang jelas agar surat-surat dan keputusan tidak membingungkan. Pendapat yang bijak. Selama ini surat-surat tidak memiliki tahun. Apa saran kalian? Menurut saya, kita perlu menetapkan sistem penanggalan resmi bagi umat Islam. Baik. Lalu peristiwa apa yang pantas dijadikan awal penanggalan Islam? Benar, Amirul Mukminin, yang penanggalan resmi urusan pemerintahan dan ibadah akan diikuti. Saya setuju. Hijrah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Maka kita tetapkan tahun Hijrah sebagai awal kalender Islam. Bagaimana pendapat para sahabat? Setuju. Alhamdulillah, keputusan ini kita ambil demi kemaslahatan umat. Semoga Allah meridhoi musyawarah kita. Itu pesanan baru. Silakan kembali Pak. Nanti yang maju yang mau menjawab atau memberikan usul, angkat tangan dulu ya. Itu sebagai bentuk permisi lah untuk meminta waktu kepada pimpinan rapat. Oke? Sekarang lanjut. Ya, tadi sudah. Sekarang Bapak ingin melakukan simulasi lagi untuk sidang kabinet kedua ya. Silakan. Tadi yang sudah ditunjuk untuk menjadi pemimpin sidang kabinet siapa tadi? Eza. Ya. Silakan maju ke depan, simulasikan. Oke, silakan maju ke depan, pimpin rapat untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabat, wilayah Islam semakin luas, urusan rakyat juga semakin banyak. Kita perlu membentuk lembaga pemerintahan agar negara berjalan dengan adil dan tertib. Waalaikumsalam. Benar Wahai Amirul Mukminin, tanpa lembaga yang jelas, dikhawatirkan hak rakyat tidak terurus dengan baik. Saya setuju. Menurut saya perlu dibentuk Baitulmal untuk mengatur harta negara agar amanah dan transparan. Pendapat yang baik. Harta umat harus dikelola dengan jujur dan adil. Apa lembaga lain yang perlu dibentuk? Benar, keadilan adalah yang negara. Hak rakyat harus dijaga tanpa membela status. Selain itu, Amirul Mukminin perlu adanya dewan lembaga administrasi dan pencatatan untuk mencatat gaji tentara dan pegawai negara. Baik, dengan musyawarah ini kita sepakati pembentukan 1. Baitulmal, 2. Lembaga peradilan, 3. Dewan Administrasi Negara. Semua lembaga ini dibentuk dari kemaslahatan umat, bukan untuk kekuasaan. Bagaimana para sahabat? Setuju? Semoga Allah menolong kita untuk memimpin dengan amanah dan keadilan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi seperti dikoreksi ya, untuk mengajukan pendapat itu ajukan tangan dan sebelum dikasih waktu jangan langsung nyerobot ya. Itu poin penting kita dalam berdiskusinya, nanti Bapak harap bisa lebih lagi ya. Sekarang hasil dari pembelajaran tadi tentang sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar, kita akan mencoba mendiskusikannya ya. Coba mendiskusikan nanti nilai-nilai apa saja yang akan kita bahas. Sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, pada masa khalifah siapa kira-kira yang jangan itu dirasakan sampai sekarang? Dewan Apa? Aduh, Dewan apa? Sampai kapanpun akan terus ada. Baitulmal. Gimana? Kalender Hijriah itu pada masa Khalifah Umar. Ya, pada masa Khalifah Umar itu membuat satu keputusan penting
tentang penetapan kalender sampai kapan itu kalender Hijriah? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Itu adalah keputusan yang diambil oleh beliau. Yang biasa dibaca itu Al-Quran. itu yang selanjutnya dari kebijakan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar itu kita dituntut untuk mencari nilai kasih sayang atau nilai cinta apa yang dimunculkan beliau dalam memutuskan satu keputusan atau kebijakan. Diambil adalah sahabat Umar itu mencintai Al-Quran dengan cara apa? Meluangkan waktunya untuk berpikir, memikirkan ke depannya Al-Quran itu seperti apa terhadap Sama muslim. sesama Muslim. muslim. Karena apa? Benar, sesama muslim kita harus saling tolong menolong, kasih sayang, saling cinta, tidak boleh bermusuh-musuhan ya. Benar tidak? Ya. Saking cintanya sahabat Umar terhadap orang Islam, akhirnya beliau memikirkan seandainya bisa memilih, seandainya suruh memilih pemimpin mana dari dua tadi, Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar. Kenapa? Ini Abu Bakar. Karena dari sifatnya luar biasa itu. Ya, bagus. Oke, kasih tepuk tangan dong, bagus ya. Coba. Kalau disuruh begitu kayak jadi siapa? Umar Pak. Jadi sahabat Umar. Iya. Alasannya apa? Kuat Pak. Apa? Kuat Pak. Kuat. Ya Pak, tegas. Di kebijakannya apa aja coba? Bapak pengen tahu. Yang bikin itu saya pengen lah jadi sahabat Umar. Membangun Diwan Pak. Oh, membangun lembaga-lembaga. Ya Ya. Pak. Berarti pengen nanti kedepannya ingin menjadi itu membuat lembaga-lembaga kayak gitu. Selanjutnya, menurut kalian dari dua khalifah ini, Abu Bakar dan Umar, itu yang paling menyentuh rasa keadilan. Jadi keadilannya sangat mantap. Baik, yang terakhir kita harus merefleksi diri kita. Kira-kira dari kepemimpinan dua khalifah tadi, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, itu yang ingin kalian miliki di dalam diri kalian itu sifatnya siapa dan sifatnya sifat apa? Coba Azra pengen Abu Bakar atau Umar? Kalau disuruh jadi pemimpin Umar. Emang Umar itu seperti apa? Makan tegas, pemberani, bijaksana. Bagus, ya. Masa tepuk tangan dong. Kesimpulan dari semua yang ada bahwasanya kepemimpinan sahabat Abu Bakar, di sini bisa kita lihat ya, itu menyelamatkan kesatuan akidah, pengkodifikasian Al-Quran satu. Yang kedua, apalagi perang. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan daripada sahabat Umar bin Khattab itu membangun struktur negara yang adil dan kuat. Ya, kalau itu kita harus menjunjung tinggi rasa musyawarah. Kita berarti saling mencintai terhadap sesama, menghormati terhadap pendapat orang lain. Pembelajaran kali ini, nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan melakukan asesmen. Ya, nanti asesmennya adalah kita akan membuat kelompok kecil, satu kelompok 4 orang. Nah, dari kelompok itu nanti ya merangkum, ditulis sedapatnya kalian, mulai kasihkan di depan. Ya, jadi kalian mulai hari ini dipersiapkan
Setelah itu nanti akan Bapak koreksi dari mulai isinya, kemudian cara penyampaian ketika di depan seperti apa. Dan tadi kita harus bisa mengambil satu nilai positif dari para pemimpin kita terdahulu. Karena apa? Pemimpin terdahulu sudah tidak ada. Yang meneruskan siapa? Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Bapak mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan atau penjelasannya kurang jelas, nanti untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.